pertemuan pembentukan eh, kampung moderasi tingkat kota Parepare. Ya, sebelumnya itu eh, terlebih dahulu kami sampaikan penghargaan dan rasa bangga kepada kita semua dan terutama kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, kemudian para anggota tim Pokja Kampung Moderasi tingkat Kota Parepare yang sempat hadir. Kami lihat ada Pak Bu Prof. Prof. Haja Andana Said, kemudian Pak Maximus dan dari Ansor, kemudian Ipari, Ketua Ipari, serta para penyuluh yang masuk dalam tim Pokja ini. Yang saya hormati pula Pak Kabak Kesra, Pak Camat, Lurah yang sempat hadir, kemudian para penyuluh serta hadirin sekalian yang mohon maaf saya tidak sempat sebut satu persatu. Ya, tentu pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat istimewa oleh karena termasuk hal baru yang akan kita lakukan di Kota Parepare ini. Pembentukan kampung moderasi sendiri itu adalah amanah dari program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia yang kemudian dia amanahkan kepada masing-masing kepala daerah untuk membentuk kampung moderasi ini sesuai dengan keputusan Dirjen Dinas Islam nomor 137 tahun 2023. Hadirin sekalian, berbagai hal yang menjadi kriteria di sini untuk pembentukan itu, tapi nanti kita akan jelaskan secara rinci dan untuk lebih terarahnya pertemuan kita pada hari ini, pada malam ini, hadirin sekalian, terlebih dahulu kita akan buka dengan bersama-sama membaca yang Islam membaca basmalah, yang lainnya supaya menyesuaikan sesuai doa kita masing-masing. Untuk itu mari kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan selanjutnya marilah kita dengarkan secara seksama arahan dan petunjuk-petunjuk dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama terkait dengan kegiatan kita pada malam ini. Untuk itu dengan hormat kami persilahkan. Halo Pak Ade. Halo, Oh, halo. iya, iya, Halo. dipersilakan Pak untuk memberikan sambutan dan arahan. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya urgen disampaikan pada kesempatan ini. Dipersilakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ada foto nanti. Oke, colon. Oh ya, karena ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemda Kota Parepare, adinda saya Pak Isla, saya hormati para camat, Pak Lurah,
Semati tim Pokja tanpa terkecuali ada Ibu Prof. Hamdana, demikian juga dengan Bapak Ibu yang lainnya. Semati Pak Kasibimas beserta jajarannya semua yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi abada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Semua kegiatan kita bisa kita laksanakan dan insya Allah semua peserta dalam keadaan sehat-sehat selalu. Khususnya partner saya, Bapak Penyuluh, Bapak Taufik Tahir, insya Allah mudah-mudahan kondisinya tetap diberikan kesehatan dan lebih sehat lagi ke depannya. Amin, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mohon maaf karena saya berada lagi mobile perjalanan dari Parepare ke Sopeng. Alhamdulillah saya singgah ini dulu. Saya singgah di Jalan Anjele yang banyak penjual keripik rame. Hampir Amparita itu Pak. Uju kampungku itu Pak. Oh, Alhamdulillah. Karena kegiatan ini sifatnya sebetulnya sangat mendesak sehingga Pak Kasibimas konsultasi koordinasi kepada saya bagaimana ini Pak, saya bilang tetap kita laksanakan apapun itu kita tetap laksanakan. Kenapa? Karena memang sangat mendesak, ada beberapa kabupaten yang sudah melaksanakan termasuk kita Kota Parepare. Insya Allah kita akan melaksanakan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya, sedekat-dekat mungkin. Kenapa kita ketahui bahwa tentulah kiranya pada masa sekarang ini adalah musim pemulangan jemaah haji. Tentulah kiranya para pejabat kita yang ada di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan lagi sibuk-sibuknya dalam hal masalah penjemputan. Di sela-sela itu ada beberapa kegiatan yang harus tetap jalan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Termasuk Pak Kabir Urais, Pak Kabir Penais Pensawah. Kedua-dua beliau ini tentulah kiranya kita ketahui Pak Wahyu itu juga merangkap selaku pelaksana tugas Kepala Bidang Haji. Demikian juga dengan Pak Gafar. Banyak semua kegiatannya. Namun kegiatan tupoksinya juga harus tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, meskipun saya juga tidak full dan tidak bisa hadir kiranya karena bertepatan dengan kegiatan nasional, yaitu kegiatan Musabaqah Qiraatil Kutub untuk anak-anak santri kita yang ada di bawah naungan seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Meskipun kita ketahui bahwa kepala seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren Pak Hamka lagi menjalankan ibadah haji juga. Namun kita tetap laksanakan. Kenapa? Karena kita sangat bersyukur karena pada tahun ini sejarah untuk kita yang ada di Kemenak Kota Parepare juga kita ukir yang mana anak-anak santri kita dalam kegiatan Musabaqah Qiraatil Kutub itu bisa menempati juara 2 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu semua kegiatan ya harus kita laksanakan. Kemudian daripada itu tentulah kiranya kegiatan moderasi beragama dalam hal ini merupakan satu program prioritas dari Pak Menteri Agama dan sampai kepada kita di tingkat kabupaten kota harus dilaksanakan. Salah satunya itu adalah pembentukan kampung moderasi beragama. Oleh karena itu kegiatan kita pada malam ini tentulah intinya adalah ke situ. Bagaimana di Kota Parepare ini kita melaksanakan atau membentuk kampung moderasi beragama. Tentulah kiranya kita ketahui bahwa moderasi beragama itu sebetulnya yang dimoderasi itu bukan agamanya,
tapi bagaimana pola hidup, tingkah laku kita dalam hal memahami satu agama dengan agama yang lain. Bagaimana kita memahami agama Islam, bagaimana kita memahami agama-agama yang ada di wilayah Republik Indonesia ini, termasuk aliran-aliran kepercayaan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu tentulah kiranya kita ketahui bahwa kita malam ini kita akan memilih satu atau dua lokasi yang kira-kira pemeluk agamanya itu majemuk. Ada pemeluk agama Islamnya, ada Kristennya, ada Hindu, Buddha, Katolik, malah ada aliran kepercayaan. Oleh karena itu tentulah kiranya dalam hal ini peran daripada FKUB, demikian juga dengan Pokja yang telah kita bentuk sangatlah besar peranannya. Kemudian selanjutnya, saya selaku Ketua Kantor sangat mengharapkan kepada kita semua sinergitas kita, bagaimana bentuk pola kerjasama kita dalam hal pembentukan kampung moderasi beragama ini, khususnya bagaimana sinergitas Pemda Kota dalam hal ini tentulah kiranya bahagian daripada Kabak Kesra, demikian juga dengan FKUB, Pokja Kerukunan Umat Beragama, dan Kementerian Agama. Mari kita bersama-sama bahu-membahu dalam rangka menyukseskan kegiatan Kampung Moderasi Beragama ini. Mudah-mudahan dengan bentuk kerjasama kita ini, apa yang akan kita lakukan dan apa pencapaian tujuan itu tentulah kiranya merupakan keberhasilan kita semua nantinya. Saya kira seperti itu, Pak Kasih Bimas. Insya Allah mungkin nanti akan berkembang dan akan dilanjutkan. Saya tetap monitor. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak arahan dan sambutannya pada rapat kita pada malam ini. Intinya adalah kampung moderasi ini harus dibentuk di Kota Parepare. Harus ada ditunjuk. Dan itu dari unsur kelurahan yang ada di Kota Parepare ini. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kegiatan ini mendadak dilakukan karena petunjuk dan hasil komunikasi Bapak Kepala Kantor dengan Pak Kadip Penaizawa, yang mana rencananya akan melaksanakan launching kampung moderasi ini pada hari Selasa. Jadi tidak ada jalan lain, harus kita komunikasi lebih lanjut untuk bagaimana benar-benar kita bukan sekedar asal-asalan menunjuk ya kampung kerukunan ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai bahan, jadi intinya malam ini adalah supaya benar-benar pertemuan kita tepat sasaran dan tidak terlalu melebar pembicaraan kita kemana-mana. Saya langsung saja memberikan penjelasan-penjelasan teknis terkait dengan masalah ini. Jadi yang pertama adalah kita telah bentuk kelompok kerja Kampung Moderasi Beragama. Sebenarnya kelompok kerja ini di-SK-kan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, yang mana tugas-tugasnya adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan penilaian dan verifikasi hasil perintisan, melaporkan hasil perintisan kepada Pokja KMD Provinsi, kemudian menetapkan kampung moderasi beragama dengan kegiatan launching. Jadi sebenarnya Pokja yang bekerja sama dengan pihak kantor Kementerian Agama menetapkan untuk di launching kampung kerukunan ini. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi, kemudian memetakan potensi pengembangan kampung moderasi beragama berdasarkan hasil evaluasi, kemudian melaporkan hasil pelaksanaan pembentukan kampung moderasi beragama dan melakukan publikasi. Nah, inilah tugas-tugas dari tim Pokja KMD atau Kampung Moderasi Beragama tingkat kota. Dari situ selanjutnya nanti kemudian dibentuk KMD tingkat kecamatan. Nah, semua kita akan terlibat dari unsur Kementerian Agama dan pihak-pihak lain. Nah, di sini hari ini sekalian,
karena mendesaknya untuk mau di launching ini sesuai dengan petunjuk yang ada, maka hari ini atau malam ini saya dapat mungkin kita putuskan di mana sebenarnya daerah atau lurah yang kita tunjuk sebagai kampung moderasi. Adapun kriteria untuk dilakukannya ditunjuknya sebuah kelurahan sebagai kampung moderasi adalah apa namanya ini kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu bila adanya keunikan tertentu seperti aspek kepercayaan, agama, ras, kebudayaan, adat istiadat, dan sebagainya yang dibuktikan dengan data yang real di kelurahan itu. Kemudian tentu untuk memastikan data yang akurat itu tadi dibuktikan berisi menjelaskan data-data itu menjelaskan paling tidak menyangkut satu, informasi kondisi geografis, dua, informasi penduduk berdasarkan jumlah keluarga, agama, dan tempat ibadah, kemudian informasi kondisi sosial ekonomi penduduk, keempat, informasi kondisi sosial budaya penduduk, kelima, informasi kondisi sosial keagamaan, dan enam, informasi kriminal atau konflik umat beragama dalam 2 tahun terakhir. Ya, kemudian dari beberapa kriteria umum tadi itu, maka terdapat kriteria khusus yang lebih mendasar yang dapat dijadikan acuan, yaitu yang pertama, telah dilakukan beberapa di sana dilakukan penguatan moderasi beragama pada masyarakatnya. Kalau memang belum, maka akan dilakukan. Kemudian yang kedua, adanya sekretariat posko kampung moderasi beragama. Jadi nanti kita akan bentuk di sana. Kemudian mendapatkan dukungan dari kepala, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat serta masyarakat dalam pengelolaan kampung moderasi beragama. Dan yang keempat, memiliki program kerja atau kegiatan aktif yang mengusung nilai moderasi beragama yang kreatif dan inovatif. Nah, kita selalu berbicara mengenai moderasi beragama. Tapi supaya lebih lengkap kita, saya akan mengulang-ulangi dulu menyegarkan ingatan kita semua tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan moderasi beragama dan kampung moderasi, supaya lengkap bahan kita nanti untuk kemudian bagaimana bisa menentukannya. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bangsa. Nah, kemudian apa yang dimaksud kampung moderasi beragama adalah istilah bagi desa atau kelurahan yang masyarakatnya memiliki cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional. Nah, jadi ini kampung moderasi yang ingin kita bentuk, Bapak Ibu sekalian, serta kriteria-kriterianya tadi. Nah, untuk itu di kota Parepare ini ada beberapa daerah, beberapa kelurahan yang memungkinkan untuk itu. Tapi tentu untuk menetapkannya, kami akan menggali data-data, meminta pertimbangan-pertimbangan dari Bapak Ibu sekalian, para stakeholder, terutama kepada Pak Camat. Ini saya lihat sudah ada beberapa yang masuk, ada Pak Camat Bacutiki Barat, kemudian Camat Ujung, kemudian Kelurahan Bukit Harapan, kemudian Kecamatan Soreang. Ya. Alhamdulillah, Kelurahan Lemoy juga sudah ada, alhamdulillah.
Kami mohon maaf Pak karena mungkin terlambat dimulai rapatnya sehingga seperti ini. Tapi yang pasti kami mohon dukungan, kami mohon perkenannya untuk bagaimana kita ikut serta berpartisipasi dalam hal menetapkan kampung moderasi di kota kita yang tercinta ini, di kota Parepare. Mengenai kriterianya tadi sudah saya jelaskan. Begitupun apa yang dimaksud dengan kampung moderasi itu. Nah, mudah-mudahan saya lihat juga, alhamdulillah hadir Ketua Basnas. Saya mohon maaf Pak kalau ada yang tidak sempat dihormati satu persatu, terutama para kepala KUA yang berpartisipasi juga, Ketua Basnas, mudah-mudahan juga ada Ketua FKUB. Nah, kalau tidak, paling tidak banyak anggota FKUB yang hadir. Saya kira seperti itu penjelasan saya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, terutama saya mohon kalau bisa langsung kita menjurus kepada kira-kira kelurahan mana yang akan kita tetapkan sebagai kampung moderasi. Yang pasti bahwa penunjukan itu insya Allah kita akan maksimalkan kemampuan yang ada di Kementerian Agama. Nah, cuma hanya kami butuh dukungan-dukungan dari pihak-pihak terkait, terutama dari KUA, kecamatan, para penyuluh dan pihak kelurahan, serta sebenarnya masih juga para Babinsa dan Babinsa Kitmas. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mohon sumbang sarannya dan penjelasannya dan responnya terhadap hal ini. Untuk itu ya saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat ataukah penjelasan dengan hormat saya persilakan. Silakan Pak. Yeah. Kalau memang belum ada, saya sedikit lagi menjelaskan bahwa beberapa kriteria yang diharapkan untuk ditunjuk sebagai kampung moderasi itu antara lain pemeluk agama di sana majemuk, budaya adat istiadat masyarakat heterogen, kemudian konflik antar umat beragama pernah terjadi tetapi dengan mudah dapat diselesaikan. Musyawarah antar lintas agama juga aktif selalu dilakukan, serta kerjasama dalam hal kegiatan sosial kemasyarakatan senantiasa ada aktivitas yang mencerminkan keterlibatan seluruh pemeluk agama di sana. Jadi ini mungkin ada yang bisa memberikan masukan Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Pak Camat, mohon perkenannya Pak Camat Soreang dulu lah. Ya, silakan Pak Camat. Ya. Mohon izin Pak Kepala Kantor Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ke seluruh peserta pertemuan pada hari ini, saya langsung saja Pak. Yang pertama, pada dasarnya kami dari pemerintah kecamatan, khususnya Kecamatan Soreang, sangat mendukung dengan kegiatan program ini, karena memang kami juga sangat membutuhkan. Nah, kami kebanyakan orang bilang camat lurah itu lebih tahu, padahal sebenarnya kami juga tuh memiliki keterbatasan. Mungkin karena dengan adanya lokasi kampung moderasi ini bisa membantu kami dalam melihat situasi. Yang kedua, khusus kami dari lampiran undangan ada 2 yang memang coba direncanakan, Kelurahan Bukit Harapan dan Kelurahan Bukit Indah. Mungkin sebagai saran kami Pak Haji, mungkin fokusnya saja di Kelurahan Bukit Indah. Karena saya pernah Lurah Bukit Indah selama hampir 5 tahun. Saya sangat merasakan yang namanya pendidikan bermacam-macam beragam aktivitas, baik itu dalam beribadah maupun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kami di sana. Tetapi yang sangat sulit yang kami dapatkan itu yang tadi Pak Haji mengatakan mungkin dalam 2 tahun terakhir ada konflik sesuatu antara itu yang mungkin
tidak pernah kami dapatkan Pak Haji. Oke, alhamdulillah ya ya ya. Sebagai saran memang itu di Bukit Indah memang sangat majemuk masyarakat di sana. Di sana lengkap, baik itu dari saudara kita dari Tanah Toraja, dari Mandar, dari Makassar, dan asli dari Pribumi masyarakat Kota Parepare. Yang ketiga lagi Pak Haji, yang terakhir mungkin kami juga baiknya ini nanti kelompok kerja saran kita lakukan validasi verifikasi yang lokusnya nanti ini. Apakah memang sesuai dengan kriteria atau tidak? Karena dalam hal kriteria ini juga pasti ada yang harus kita sama-sama kerjasamakan. Baik itu dalam salah satunya itu membentuk sekretariat kelompok kerja, ini di mana harus tempat khususnya. Yang terakhir ada lokasi kami Pak Haji. Khusus bagi kita muslim dan juga bagi saudara kita yang punya Nasrani, ada itu dekat sekali dari Masjid Asikra dengan gereja apalagi gereja gerejanya itu yang gereja Mamasa. Ya, gereja Mamasa betul Pak Haji. Di situ kita cari tempat tengah-tengah di situ sebagai sekretariat kelompok kerja kita karena di sana sangat majemuk. Mungkin saja Pak Haji, terima kasih. Ya, terima kasih responnya Pak Camat Soreang. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih sekali atas sumbang sarannya dan dukungannya terutama. Mudah-mudahan apa yang kita gambarkan ini memberi inspirasi kepada kita semua untuk bagaimana kemudian bisa menetapkan salah satu lokus kita dalam bentuk pembentukan kampung moderasi ini. Terima kasih Pak Camat. Mungkin masih ada yang lain? Ya, sambil menunggu Pak Camat Bacu Kiki. Mungkin. Pak Saharudin. Atau lagi di Pak Haji, lagi menghadap sama Pak Wali dulu. Oke. Ya, mohon maaf. Ya, kalau begitu bagaimana dengan yang lain? Pak Ketua Basnas kira-kira melihat keadaan ini seperti apa? Karena memang kalau saya mengamati juga Kelurahan Bukit Indah ini memang betul-betul masyarakatnya majemuk dan variatif dalam hal etnis. Karena memang di sana ada Mandar, ada Bugis, ada Catur, ada Makassar. Begitupun umat beragama, ada Katolik, ada Kristen. Cuma memang yang tidak ada di sana atau mungkin terasa kurang, saya tidak tahu kalau solotannya seperti apa. Mungkin Pak Asman bisa ada informasi, ada Katolotan di Bukit Indah, agama Hindu di Bukit Indah, atau Pak Lurah Bukit Indah. Halo? Ya, halo. Iya, tadi Pak Lurah, ada tolotan di Bukit Indah kah? Kalau persoalan tolotan itu Pak, kalau Ya. di Bukit Indah tidak terkonfirmasi untuk sampai saat ini tidak ada yang Oh, tidak ada pemeluk agama tolotan di penduduknya. Nah, iya. Ya, tapi yang pasti di sana sudah ada Islam, Katolik, Kristen. Ya. Tidak bisa, karena saya mati. Ini. Bagaimana ke jamaah yang lain, kelurahan yang lain, KB? Kalau Camat Ujung, kalau untuk daerah Malusetasi? Mengharap semua ini Pak Camat mungkin. Siap, Saya Pak. bisa bantu untuk Pak Camat Ujung, Pak Haji bisa Iya. untuk Pak Camat Ujung. Oh ya. Diwakili. Kalau diwakili, silakan. Pak Haji, karena Ya. biasanya kami melihat melintas, Ya. mungkin tempat pemukiman yang sangat kurang. Mungkin ada Pak Lurah Malusetasi. Karena kebanyakan di sana Malusetasi. Assalamualaikum. Kebanyakan ya, mungkin bisa Pak Lurah Oh ya.
Ya, oke. Memang daerah perkotaan ini. Tapi sebetulnya Sampai. harus dilapat deh. Iya, iya, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya langsung saja Pak Kakang terkait dengan moderasi beragama di Kelurahan Malusetasi. Memang di Kelurahan Malusetasi ini ada banyak agama Hindunya. Jadi di situ terbagi agama. Karena ada vihara. Kedua, di wilayah kami ada juga gereja. Jadi 4 agama ini ya mungkin ada di Kelurahan Malusetasi. Tapi terkait dengan agama Tolotang, saya rasa kalau di Kelurahan Malusetasi kami belum mengetahui apakah ada agama Tolotang di kelurahan kami. Hanya selama ini yang kami ketahui bahwa agama Hindu, Buddha, Islam dengan Kristen itu ada di Kelurahan Malusetasi. Itu mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lurah. Ya, atau mewakili Pak Camat mungkin. Mohon maaf. Ya, ya. Memang kalau melihat keadaan masyarakat di Malusetasi itu, memang banyak agama, memang sebenarnya banyak agama Buddha, Pak. Buddha. Ya, agama Buddha, ya, agama Buddha. Itu vihara agama Buddha. Iya. Hindunya itu memang di Parepare itu agak kurang. Banyak itu Hindu, apa namanya ini, Tolotang. Iya. Agama Tolotang, banyak Hindu. Baiklah, kita catat-catat dulu Pak. Kemudian yang lain, ada usulan yang lain, pendapat yang lain. Mungkin dari Tabik menyambung. Tabik Pak Kasih. Oh ya, silakan Bu Dr. Iriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait apa yang disampaikan tadi barusan Bapak Pak Lurah, Lurah Malusetasi, beberapa waktu lalu, tapi itu sudah lama kami kenalan Pak, bahwa tadi juga ada yang disampaikan oleh Pak Kasih Bimas bahwa ternyata Hindu itu nyaris sama dengan Tolotang. Iya. Nah, ternyata di tempat kita yang berdekatan dengan Masjid Amalia, dekat SMP 4, itu ada satu warga, tapi yang Lapade ini Pak, masuk Lapade, ada dia kebetulan honorer untuk Satpol PP. Oh ya. Punya istri dan saya sering bersama. Lama saya kira Islam, tapi ternyata bilang kami tidak bilang Hindu, tapi dari cara bicaranya, dari dia mengenalkan keseharian dari sisi kepercayaannya, itu masuk Tolotang. Dan baru saya dengar tadi Pak Kasih Bimas mengatakan bahwa itu hampir sama dengan Tolotang itu beririsan mungkin dengan Tolotang dengan Hindu. Berarti warga di Lapade ada Pak. Cuma barangkali secara administratif kelurahan itu mereka tidak tercover karena hampir setiap Tolotang itu pasti bertulis di KTP-nya Islam. Berarti ada. Berarti saya temukan 2 di Lapade Pak. Sekian Pak, terima kasih untuk sementara. Terima kasih Bu. Jadi begini Bu ini, berdasarkan konfirmasi saya kepada tokoh agama Tolotang, uaknya dan paling terutama yang mewakili di SKUD itu Pak Tahir Milo SPD sebagai tokoh Tolotang, itu tetap sampai sekarang ini Tolotang itu masih merupakan sekte dari agama Hindu. Ya, masih sekte dari agama Hindu. Tidak ada Tolotang sekte agama Islam. Tidak ada. Yang ada Tolotang itu beragama Tolotang, beragama Hindu, sekte Tolotang. Nah itu yang ada. Jadi meskipun tidak persis sama dengan Hindu, tentu tidak persis sama. Makanya dia dikatakan sekte. Nah, belum ada yang sampai sekarang ini belum ada yang melepaskan diri menjadi kepercayaan tersendiri.
Itu peluang itu ada. Nah itu hasil konfirmasi saya dengan Pak Tahir Milo. Tapi secara personal mungkin saja ada agama orang-orang oknum Tolotang yang mat Tolotang, tetapi sebenarnya dia Islam. Itu boleh jadi ada. Iya. Saya kira sekedar informasi saja. Iya. Terima kasih informasi sangat berharga Pak Kasih. Iya, kasih Bu Nini. Mungkin yang lain masih ada Pak. Kita fokus dulu. Assalamualaikum, Munisin. Pak Haji. Waalaikumsalam. Iya, makasih Pak Camat. Iya, Pak Camat Ujung, Pak Haji. Iya, silakan Pak Camat. Iya. Mungkin bisa kita fokus saja ya Pak Haji, pembentukan kelurahan modernisasi. Saya tidak mau bilang kampung karena di Parepare tidak ada kampung. Ada kelurahan. Jadi kita fokus apa indikator yang harus kita penuhi sehingga itu bisa membentuk satu kelompok atau satu wilayah yang modernisasi. Apakah harus terpenuhi semua agamanya atau tidak? Kalau tidak memang juga, harus Pak Luraya, tidak Ji. karena tadi fokus bicara mengenai Tolotang, mengenai identitas. Sekedar anu saja itu. Iya. Jadi kita fokus saja Pak Haji karena kita mungkin didesak juga waktu Bapak untuk closing ini. Jadi mungkin kita push saja di situ. Apa yang harus disiapkan, langkah-langkah apa. Kalau memang ada ada acuan yang kita harus lakukan di wilayah kami, ya kami harus penuhi. Contoh tadi Pak Lurah Malusetasi sudah menggambarkan bahwa di lokasi saya sudah ada vihara, sudah apa, tapi penempatan vihara itu tidak merujuk juga bahwa di mana ada vihara di situ banyak jamaahnya. Tidak seperti itu juga Pak Haji. Bisa saja lebih banyak jamaah dari vihara. Ada di Malusetasi dari Kampung Pisang. Bisa saja karena bukan hanya yang dominan cedasnya, ada juga Ujung Sabang, ada juga Labukang. Jadi saya pikir kita fokus saja Pak Haji di kriteria pembentukan, dan kalau boleh saya saran sebaiknya kita tatap muka rapatnya karena agak susah juga seperti ini Pak Haji. Iya, coba. Mungkin seperti itu Pak Haji. Iya, Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Camat. Iya, terima kasih banyak mengingatkan dan terima kasih banyak sekali lagi perhatiannya mengikuti rapat ini. Jadi terpaksa sekali digunakan ini rapat Pak Camat karena mau mesti menentukan meluncur besok lusa. Memilih desa mungkin dari wilayah. Karena banyak ini juga daerah yang memang sudah meluncur. Hanya karena kesibukan terlalu banyak ini, terlebih dalam hal proses pengulangan dan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji inilah yang membuat para kepala bidang untuk tidak mau terlena. Jadi akhirnya terus dimintai ke kita untuk segera membentuk kampung moderasi ini. Nah, saya tadi ini sudah ada dua sebenarnya yang memungkinkan untuk itu. Pertama, Kelurahan Bukit Indah, kemudian Kelurahan Malusetasi, kemudian yang lain saya minta lagi yang kecamatan lain Pak, kelurahan lain mungkin Pak ada. Kasih. Iya. Mohon izin Pak Kasih. Iya, silakan Bu Arni. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait dengan apa yang diperbincangkan saat ini dan sesuai dengan apa yang diuraikan tadi tentang syarat kampung moderasi, pada kesempatan ini kami mencoba mungkin bisa menawarkan kompleks Al-Askar Brimob yang di Kecamatan Bacukiki Barat, Pak Kasih. Ya, Kelurahan Bumi Harapan. Hanya saja Ibu Camat ada tadi ya Ibu Camat Bacukiki Barat, tetapi nah itu lokasinya itu pas berhadapan dengan kantor Camat Bacukiki Barat. Mungkin bisa diidentifikasi karena sesuai dengan pendataan kami selama ini dalam kompleks itu ada dua tempat ibadah yang dalam satu kompleks.
dan tentunya penganutnya pun hidup berdampingan dalam kompleks Al-Askar Brimob. Hanya saja terkait dengan salah satu syarat bahwa ada 2 tahun riwayat kriminal itu mungkin tidak terpenuhi secara syarat itu. Ya, memang. Tapi Memang hidup berdampingan ada ya di kompleks Brimob ya, Kelurahan Bumi Harapan. Ya. Ya. Yang kedua, Pak Kasih, mungkin bisa juga yang menjadi referensi nantinya, apakah nanti sesuai dengan syarat kampung moderasi. Nah, yang penganut agama Konghucu itu kebanyakan mereka berdomisili di Jalan Lasindrang, sekalipun tempat ibadahnya kelenteng di wilayah Tiro Sempa kalau tidak salah ya, Kelenteng. Ya, jadi mungkin bisa di Lasindrang itu yang penganutnya Konghucu yang hidup berdampingan orang yang di Lasindrang mungkin kebanyakan yang Muslim. Jadi mungkin bisa dijadikan referensi juga nantinya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ardi sumber sarannya mengenai kompleks Brimob dengan Konghucu ini tadi, kelenteng yang ada di Jalan Pemuda ini. Jadi saya kira untuk kelenteng Jalan Pemuda itu sebenarnya meluka Konghucu itu sebenarnya masih kurang sekali. Makanya kelenteng itu sebenarnya didirikan itu bukan hanya untuk Konghucu, tapi untuk termasuk agama Buddha sekte Tridharma. Agama Buddha sekte Tridharma. Seandainya cuma Konghucu saja, tidak akan berdiri itu kelenteng di sana itu. Tidak berdiri. Tapi karena ada penjelasan dari pembimas Buddha provinsi bahwa itu juga menjadi rumah ibadah bagi agama Buddha, tapi sekte Tridharma. Makanya diberi izin untuk dibangun di sana. Baiklah, saya kira kita bisa lebih fokus lagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau kita tunjuk saja ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini tadi. Itu kan ada beberapa cadangan, beberapa yang bisa kita anggap sebagai pilihan-pilihan, lalu kemudian kita tetapkan nantinya. Saya melihat di Kelurahan Lemoe juga itu bisa dianggap heterogen juga itu. Karena di sana ada agama Tuani agama Hindu Tuani Tolotan, agama Hindu sekte Tuani Tolotan. Cuma memang dan kampungnya juga unik karena betul-betul suasana pedesaan. Itu. Tapi yang tidak kalah bagusnya juga ini tentang Kelurahan Bukit Indah. Ya, saya tertarik betul yang disampaikan oleh Pak Camat, dan yang paling saya hargai dan kita hormati dan kita banggakan karena langsung Pak Camat sendiri yang merespon kegiatan ini dan pastilah memberikan dukungan yang maksimal untuk kegiatan ini. Nah, untuk itu mungkin bisa saya berikan usulan pendapat di sini bahwa yang kita unggulkan untuk menetapkan sebagai kampung moderasi ini yang pertama Kelurahan Bukit Indah. Ya. Kelurahan Bukit Indah, kemudian Malusetasi, kemudian Lemoe. Adapun untuk Baju Kiki Barat yang disampaikan oleh Bu Arni tadi itu saya kira sedikit sekali karena di situ hanya penggambarannya di kompleks Brimob dan itu masalahnya kompleks. Ya, di sana persoalannya ini kita skop kelurahan. Betul memang istilah kampung tapi di kelurahan. Ya, kelurahan. Ini masalahnya. Jadi Pak, izin. Ya. Izin Pak Silakan dari Bu Camat, iya silakan diwakili. Oh ya. Pak, saya Bu Camat, saya cuma mewakili Bu Camat. Iya, Bu Sekam ya. Bukan, saya kasih Kesra Pak. Oh iya, Bu Camat. Iya, silakan. Izin Pak. Iya, terkait tadi yang dijelaskan di Bu Arni masalah di asrama Brimob karena adanya dua masjid dengan gereja. Iya. Itu mungkin nanti saya sampaikan sama Bu Camat, Pak.
Karena ini saya cuma mewakili beliau. Bah. Ya, anu juga belum di anu juga. Ini kan apa namanya sumbang saran yang potensi-potensi yang memungkinkan kita bakal jadikan pilihan untuk membentukkan Ya, Pak. satu moderasi. Ini baru sebatas usulan saja. Ya, Oh iya. Terkait kelurahan Pak, kelurahan Sumpah Minangah itu Pak. iya, Dalam Sumpah Sumpah Minangah, Minangah betul. Iya. kan Bumi Harapan. Iya, Bah. Itu saja Pak. Iya, makasih. Iya, Makasih banyak, Bu. Saya ingat tadi. Iya. Makasih banyak, Bu Assalamualaikum Kasih. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain? Pak Kabakesra? Monitor Pak Haji, monitor. Oke. Lanjut. Pak Haji. Iya. Pak cepat ujung lagi Pak Haji sedikit. Silakan. Iya. KB Pak Haji. Iya. Tadi kan sudah ditentukan ada 3 kelurahan yang ditetapkan. Pertama Bukit Indah, yang kedua Malusetasi, dan yang ketiga Kelurahan Lemoe. Iya. Tentu kan ada hal-hal yang harus dipersiapkan Pak Haji di kelurahan. Iya. Apakah ada data ataukah terkait nanti dengan kegiatan yang ada di kelurahan. Jadi mungkin Pak Haji kalau karena ini sifatnya mendesak dari wilayah, sebetulnya sudah ada Pak Haji, sudah ada schedule atau yang tentatif yang bisa kita pertimbangkan apa-apa yang harus kita persiapkan di kelurahan maupun di kecamatan. Nah. Ya, jangan nanti didesak lagi seperti ini Pak Haji. Iya. Makasih Pak Camat, makasih. Jadi begini, ketika nanti sudah ada yang ditetapkan Pak Camat, itu sudah langsung dilakukan pembinaan di sana. Yang akan melakukan pembinaan secara intens di sana itu adalah para penyuluh agama Islam atau penyuluh agama yang ada di Kementerian Agama, bekerja sama dengan seluruh potensi-potensi yang ada di kelurahan itu. Dengan itu nanti akan bersinergi. Nah, jadi ini pertarungannya memang para penyuluh agama, karena ini dijadikan kegiatan favorit bagi dia. Jadi di dalam Zoom ini hadir semua para penyuluh-penyuluh agama di Kementerian Agama, baik yang honorer maupun yang PNS. Jadi nanti yang pasti bahwa yang perlu dilengkapi adalah data-data terkait daerah tersebut, sehingga kenapa lantas kemudian ditunjuk sebagai ditetapkan sebagai kampung moderasi. Nah, saya kira untuk melengkapi lebih lanjut nanti setelah ditetapkan atau di launching langsung diadakan action, dan disitulah kemudian dilakukan pembinaan tentang hal-hal apa kemudian yang bisa dilanjutkan lagi sebagai bentuk pengembangan penguatan dari wujud sebuah kampung moderasi ini tadi. Ya, saya kira seperti itu Pak. Insya Allah jangan khawatir untuk itu. Masih ada yang lain? Halo? Bagaimana Lurah Bukit Indah? Sedikit Pak Haji, Pak Kasih. Iya, silakan Pak Asman. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi terkait tentang penentuan wilayah atau kelurahan atau kampung moderasi, yang dimana Pak Camat Soreang sudah sangat respon. Dan beliau sudah menentukan bahwa yang pantas untuk di Kecamatan Soreang adalah Kelurahan Bukit Harapan. Dan memang Bukit Harapan atau Bukit Indah? Bukit Indah, ya. Maksudnya Bukit Indah. Dan memang jauh sebelum kami sudah bincang-bincang dengan teman-teman, termasuk Kepala KUA dan tokoh-tokoh agama, memang sepertinya memang Bukit Indah yang pantas. Hanya persoalannya mungkin
apakah ini malam ditentukan posisi-posisi yang strategis untuk ditentukan sekretariat. Barangkali ini yang pertama. Oh iya. Yang kedua, kemarin juga kami sudah bincang-bincang dengan Kepala KUA Soreang yang bahwa memang Pak KUA sudah mau ini bertemu dengan Pak Camat tentang itu. Jadi sebenarnya kami dari Soreang sudah lama siap-siap. Oke. Seperti apa yang disemangati oleh Pak Camat, memang di Bukit Indah sudah ada Makassar, Mandar, bahkan ada memang variatif ya. punya dan tercipta sekali di sana. Ya. Ada itu gereja dan masjid berdekatan di Bukit Indah. Ya, ada semua Pak Haji. Bahkan di jalan di jalan Mamasa itu ada bertetangga Islam, Kristen, ada di bawah di Kajompi ada Makassar, ada Maspulnya, jadi luar biasa memang di sana. Yeah. Mungkin jika seandainya Pak Camat atau Pak Lurah Bukit Indah, posisi-posisi di mana sekretariat, jika seandainya ini malam bisa ditentukan. Saya paham maksud saya. Saya pikir begitu Pak Haji yang. Terima kasih banyak Pak Asman ya. Terima kasih banyak. Jadi begini. Iya. Mengenai nanti yang perlu dulu ini ada kesepakatan kita untuk meluncing. Kalau sudah ditetapkan malam ini, besok insya Allah kita akan lakukan kunjungan lapangan. Kira-kira di mana lokasi paling strategis untuk dilakukan launching. Karena di situ nanti kita buat tenda, kemudian kursi, kepasang sepatu, hadirkan masyarakat sekitar lokasi yang ditempati untuk membuka launching itu. Lalu kemudian ya tentu itu tadi sambil mengecek, memeriksa di mana kira-kira kemungkinannya untuk menetapkan sekretariat kampung moderasi ini. Ya, itu bisa saja di kantor lurah, tidak ada masalah. Atau di rumah-rumah masyarakat bisa juga. Yang kita anggap sebagai satu masyarakat di situ. Saya kira seperti itu. Nah, kalau begitu semakin mengerucut kita punya maksud tujuan dari pertemuan kita malam ini. Itu saya kira mungkin kita bisa sepakati Bapak Ibu sekalian, kita tunjuk Kelurahan Bukit Indah sebagai lokus kita, untuk pembentukan kampung moderasi ini. Bagaimana Pak Lurah? Dan saya pikir Lurah Pak Haji Bukit Indah sudah pun juga Pak Haji. Alhamdulillah beliau siap. Iya. Terima kasih banyak Pak Lurah, terima kasih banyak. Pak Haji, Pak Lurah. Pokoknya seluruh penyuluh keroyokan nanti ke sana bergantian. Dan ini bukan hanya wilayahnya Kecamatan Soreang, tapi ketika sudah ditunjuk sebagai kampung moderasi, itu sudah mewakili kota Parepare. Maka seluruh penyuluh sekota Parepare harus terlibat di sana nanti. Siap. Parepare kurang lebih berapa? 40 lebih. Iya, 40. Siap ya. Nah, insya Allah. Saya kira seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, sudah bisa kita tetapkan, dan mungkin ada tanggapan petunjuk dari Bapak Kepala Kantor untuk sebelum kita putuskan ini. Pak Kepala Kantor, kami persilakan, atau mungkin posisi signal jelek. Sore yang kembali dulu Pak Haji. Iya, silakan Pak Camat, silakan. Iya. Oke. Mantap ini. Iya. Mungkin saya langsung saja. Memang saya sama Pak Kuaku ini walaupun sudah ada ancang-ancang mau pertemuan, hawa-hawanya dari kemarin sudah masuk sama saya Pak Haji sama Pak Kuaku. Iya. Jadi memang sebenarnya inilah yang tadi saya katakan Pak Haji. Salah satu tadi contoh tadi Pak Haji mempertanyakan terkait dengan saudara kita yang beraliran Hindu lewat sekte Hindu lewat Solotan. Ya, inilah yang mungkin manfaatnya nanti ini kampung moderasi Pak Haji. Dan disinilah baru kami akan tahu juga, oh ternyata kami punya warga juga
di sekitar wilayah Bukit Indah. Yang terakhir Pak Haji, mungkin saran untuk launching, saya mungkin bisa sarankan, mungkin Pak Lurah bisa juga membantu, yaitu di lapangan Lempong ya, yang sangat luas di situ. Oke. Di situ kalau memang lancar. Tapi terkait dengan sekretariatnya ini kita silakan teman-teman yang lain coba kita lihat bersama Pak Tua kami yang mana cocok untuk sekretariatnya. Salah Pak Haji, tapi untuk sebenarnya untuk 2 hari ini Pak Haji, Senin Selasa, ya tapi insya Allah lah kami bisa membagi waktu bagaimana. Nggak usah terlalu repot Pak Camat. Insya Allah teman-teman kami dari penyuluh akan membantu keroyokan. Siap penyuluh Pak Camat. Siap Kalau ada nih Ustaz semua insya Allah. Oke Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Camat, terima kasih banyak. Sore. Paling siap Pak Camat sore yang itu Pak Haji, jangan diragukan. Iya, alhamdulillah. Siap. Luar biasa Pak Camat sore memang. Iya, luar biasa beliau semangatnya. Insya Allah semoga semua camat di Parepare karirnya semakin meningkat. Amin. Iya. Jadi kalau begitu intinya bahwa kita sudah mau menetapkan ini bagaimana Kelurahan Bukit Indah. Cuma saya ingin ada sedikit mungkin pengarahan atau semacam tanggapan dari Pak Kepala Kantor tentang hal ini. Kalau masih memungkinkan. Tadi Pak Kepala Kantor mesti bisa monitor. Tidak bisa lagi mungkin beliau. Kalau memang masih tidak bisa, jadi saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon izin berkenan kita semua. Bagaimana sudah bisakah kita tetapkan saja Kelurahan Bukit Indah sebagai lokus kampung moderasi untuk tingkat kota Parepare? Saya tawarkan. Deal. Bagaimana? Buka semua anunya dulu, abunya host. Mute-nya dibuka semua. Sudah Pak Haji. Buka semua mute-nya. Ya, sudah Pak Haji. Ini masih banyak ini belum terbuka. Lurah Bukit Indah sudah mendukung Pak Camat. Ada pi. Ya. Iya, setuju. Oke, kalau begitu. Kalau pimpinan sudah bilang itu yang jadi. Alhamdulillah. Weh, kanja punya gambaran Pak Lurah. Alhamdulillah kalau begitu dengan ucapan dengan memohon ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala serta perkenan kita semua, maka marilah kita tetapkan Kelurahan Bukit Indah sebagai lokus pembentukan kampung moderasi beragama tingkat kota Parepare, dengan mengajak kita semua mengucapkan alhamdulillah atau sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Ya, jadi terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah. Kayaknya Bapak Kepala Kantor ini tidak bisa lagi nih. Agak-agak gangguan betul ini sebenarnya. Padahal peserta rapat alhamdulillah semakin bertambah. Iya. Ya, makasih semua perhatiannya saudara-saudara, terutama para camat, Pak Kaba, Kepala KUA, Kojalu, kemudian dari tim Pokja KMB tingkat kota yang sempat hadir mengikuti pertemuan kita pada hari ini. Dan atau masih ada yang sebelum ditutup pertemuan ini masih ada yang mau disampaikan Bapak Ibu sekalian? Kami persilahkan sejenak. Jangan lupa isi link absennya. Ya, sekalian. Atau sudah tidak ada lagi? Kita sudah tidak ada lagi Pak, kasih. Oke, makasih. Jadi mohon izin Bapak Kepala Kantor, dengan hormat kami mohon maaf setelah kita tetapkan tadi Kelurahan Bukit Indah selaku lokus kampung moderasi beragama di Kota Parepare,
Maka mohon perkenan kita semua, marilah kita tutup pertemuan kita pada malam ini dengan bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan untuk yang beragama Islam membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih Pak Kabak. Siap Pak Haji, siap. Terima kasih banyak semuanya. Iya. Mohon dilaporkan kepada Pak Asisten 1. Siap, insya Allah. Kami laporkan, insya Allah. Hasil pertemuan hari ini saya laporkan. Terima kasih banyak Pak Haji. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi Arif, host Pak Andi Arif. Iya, siap Pak Haji. Kita rekam ini tadi toh? Iya, siap. Ada anunya semua, screenshotnya, foto-fotonya. Iya. Oke. Baiklah. Ya, terima kasih, Bi. Terima kasih Pak Andi Arif. Mohon maaf, terpaksa harus tinggal di kantor sejenak. Sampai detik ini, mulai pagi. Iya. Terima kasih anunya semua partisipasinya. Mari kita tutup pertemuan ini lagi ya. Oke. Atau masih ada yang mau komentar-komentar bagi-bagi kopi? Ketua IPARI, mohon aktif nanti ya. Siap. Pak Ketua. Kegiatan besok, para yang diundang besok